dengan persyaratan menggunakan kertas jenis HVS ukuran A4 80 gram. Dan dengan menggunakan si kancil berlari, maka akan tersedia data digital kependudukan Kota Bogor yang mutakhir. Warga Kota Bogor yang sangat kami cintai dan kami banggakan, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bogor untuk mengaktifasi Smart City dan dalam rangka layanan di masa COVID pandemik ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah membuat sebuah aplikasi yang cukup handal, yaitu Si Kancil Berlari. Si Kancil Berlari ini memiliki mana sistem kependudukan dan catatan sipil yang berintegritas layanan prima. Semangatnya dengan moto No Money, No Mafia, No Calo. Cukup dari rumah bisa mendapatkan layanan yang terbaik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mudah-mudahan kita sama-sama tetap semangat agar bisa melewati COVID-19 ini dan bangkit untuk Indonesia yang lebih baik. Dengan Si Kancil Berlari, semua urusan kependudukan menjadi lebih mudah. Dengan Si Kancil Berlari, urusan kependudukan menjadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Ramadan berlalu ditemani pandemi di negeri ini. 3 Lebaran terlewatkan tanpa hangatnya kampung halaman. Kali ini, tahun ini, sudah sepatutnya kita bersyukur dapat kembali bersama merayakan Idul Fitri. Buah kesabaran dan disiplin kita dalam menghadapi semua cobaan yang lalu. Mari rayakan hari besar ini, mari ramaikan hari kemenangan ini dengan silaturahmi dan tetap menjaga orang-orang yang kita sayangi. Saya Rahmat Hidayat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bogorian bersama saya Ya Zafir Islami Askar di acara Forum Kelurahan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 ini telah hadir bersama saya Ibu Liah Liyanti selaku Lurah Gudang. Mungkin pertama mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana? Oh, mungkin Ibu sebelum kita berbicara lebih lanjut lepas masker biar lebih enak ya? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Oke, gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu udah hadir di studio Sifat Tahunan yang sederhana ini. Mungkin kita langsung aja ya Bu ke pertanyaan-pertanyaannya. Bu Liah mungkin boleh ceritain sejak kapan Ibu menjabat sebagai lurah di Kelurahan Gudang? Sebelumnya mohon maaf. Ya. Nama saya nggak pakai hak. Lia saja. Wah, maaf Ibu. Lia Yulianti. Iya, Lia Yulianti. Nggak apa-apa. Kita kan baru kenal ya. Ya. Saya menjabat sebagai lurah itu mulai sejak tanggal 22 November 2021, berarti terhitung sudah 6 bulan saya menjabat lurah di Kelurahan Gudang. Baik. Bagaimana karakteristik Kelurahan Gudang itu tersebut Ibu? Ada beberapa RW dan RT di Kelurahan Gudang. Lalu pekerja masyarakat di Kelurahan Gudang tersebut pada umumnya apa Ibu? Karakteristik dari warga Kelurahan Gudang khususnya itu sangat unik ya. Jadi karena heterogen berada di perkotaan, itu ada beberapa etnis yang tinggal di sana, termasuk yang mayoritas itu etnis Sunda dan Tionghoa. Tionghoa di sini tingkat partisipasi warganya masih rendah, namun toleransinya cukup tinggi, baik itu dalam kerukunan beragama maupun dalam kepedulian antar sesama. Di sana di Kelurahan Gudang itu terdapat beberapa tempat ibadah. Jadi insya Allah dalam hal kerukunan tempat ibadahnya berdampingan, ada mulai tempat ibadah Konghucu, gereja udah pasti, masjid udah pasti, insya Allah semuanya aman dan damai. Alhamdulillah. Jumlah RW di Kelurahan Gudang 12 RW, 12 RW. Dengan jumlah RT-nya 52, dengan luas wilayah kurang lebih 32 hektar. Jumlah penduduknya 7.100 kurang lebih. Wah, lumayan. Jadi dari jumlah penduduk itu
seimbang antara terutama dalam hal agama ya. Ya, Jadi muslim non muslim 50-50 lah. 50-50. Jadi Imbang. itu merupakan suatu tantangan bagi saya untuk Iya, benar sekali. menjadi kepala wilayah di Kelurahan Gudang. Oke, baik. Program-program kerja yang ada di Kelurahan Gudang apa aja, Ibu? Mungkin boleh ceritain. Selama 6 bulan menjadi lurah, saya identifikasi berdasarkan hasil identifikasi yang ingin saya terapkan di sana adalah membangun pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat tentunya yang emang masih rendah yang tadi saya Iya. sebutkan tadi. Kemudian pemberdayaan ekonominya juga karena sudah melewati masa pandemi, Iya. saya memiliki kewajiban untuk kembali meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Gudang. Yang saya tahu saat ini dan kami sedang kembangkan juga adalah UKM industri kue basah dan kue kering yang saat ini berkonsentrasi di RW 2, RW 8 dan RW 9 yang berada di Kampung Cincau. Oh, Di Kampung Cincau di situ ada sekitar kurang lebih 60 UKM. banyak ya, Bu. UKM industri ya, industri kue basah dan kue kering. Mungkin ada tahu toko kue Sukahati di Kayaknya pernah lihat. Jembatan Iya, Mbak? pernah. Kuenya Itu dari juga sana. dari Kuenya dari sana. dari sana. Jadi nanti ke depan melalui pemberdayaan ekonomi ini kami akan bangun kelompok secara formal, kelompok usaha industri kue basah dan kue kering di Kelurahan Gudang. Oh, berarti udah mulai meluas ya, Bu, ya. Biar pengembangannya lebih luas lah, tidak di situ-situ saja. Iya, benar. perkembangannya. Kalau bisa lebih ke Bogor, jauh dari ke Jakarta mungkin, Iya, ke Bandung juga. Jadi sentral lah ya. Benar minimal, sekali. ya. Oke, selama menjadi lurah Gudang ini permasalahan-permasalahan apa aja yang mungkin pernah Ibu hadapi selama 6 bulan? Permasalahan banyak ya. Ya, Tapi banyak. secara umum kalau namanya daerah perkotaan ada 3 permasalahan. Oke. Tentunya PKL, transportasi dan sampah. Hmm, Ketika jumlah penduduk di suatu wilayah sangat banyak, ya, maka produksi Sam- sampah sangat makin meningkat. melimpah. Ditambah ada pasarnya. iya. Di sana ada lawang seketeng dan pedati yang saat ini masih dipenuhi oleh para pedagang kaki lima yang sangat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam hal Benar. sampah ini. Iya. Namun dalam selain itu tentunya kalau di kelurahan itu, Kelurahan Gudang khususnya ada apa? Tawuran. Oh, Masih ada ada sedikit. tawuran, Ibu. Mohon maaf karena ini merupakan krisis sosial ya, Iya, krisis benar. sosial terutama pemuda. Jadi itu merupakan PR saya. Nanti kedepannya mungkin harus bekerja sama dengan Dinas DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Ya. yang emang harus lebih konsen di sana. Mungkin pernah ada tawuran itu ada kerugian yang gede atau masih Enggak standar sih. aja, Bu? Jadi masih antar perselisihan antar pemuda ya. Oh, pemuda Jadi kebanyakan. emang lebih di sisi sosial pemuda yang mungkin Ya, emang anak-anak karena zaman sekarang. kekurangan lapangan pekerja juga Iya, mungkin ya, benar. lapangan pekerjaan, jadi lebih banyak anak nongkrong mungkin ya. Oh, Itulah yang iya. mungkin nanti saya akan berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya ini. Benar. Nanti di bidang apa nanti dipikirkan dengan para pengurus di wilayah. Oke, baik. Bagaimana? Oh, mungkin tadi Ibu udah ngomongin masalah. Sekarang gimana permasalahan-permasalahan itu mungkin bisa Ibu selesaiin, cara mengatasinya mungkin, Bu? Yang untuk mengatasinya tentunya kalau dalam 3 hal masalah terbesar ini PKL, transportasi dan sampah ini, nah, kita akan selalu berkoordinasi dengan dinas. Oh, Kalau masalah PKL, selain dengan dinas Satpol PP, dengan kecamatan juga kami ada satgas penertiban PKL-nya. Kita lakukan secara kontinu, secara bertahap, dan di bulan ini harus selesai. oh, Di bulan baik. ini sampai bulan depan lah. Diupayakan sebelum HJB permasalahan ini selesai. Untuk parkir tentunya dengan Dinas Perhubungan nanti dikoordinasikan kembali seperti apa. Kemudian untuk sampah tentunya nanti untuk sampah ini harus ada keterlibatan masyarakat. Ya, apalagi Ya. kaki limanya itu ya, Bu? Kalau masalah pengangkutan otomatis DLH. Tapi benar. kita kan harus mengurangi residu ya. Benar. Disitulah nanti pemberdayaan masyarakat kembali yang harus
saya tumbuhkan untuk mengelola sampah di wilayah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, perihal penataan Surya Kencana. Surya Kencana, maaf Ibu. Bagaimana efek positif dari penataan Surya Kencana tersebut terhadap kehidupan warga di Kelurahan Gudang? Penataan Surya Kencana sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dari mulai sosialisasi sampai akhirnya kemarin sudah di bulan Maret kalau nggak salah sudah dilakukan serah terima. Penataannya sudah selesai dan sekarang masih dalam pemeliharaan. Belum main ya ke Surya Kencana? Belum. Sebelum pulang ke Bandung harus main dulu. Boleh, bisa itu. Jadi bagaimana destinasi. kondisi Surya Kencana yang saat ini sudah tertata, pedestriannya, jalan utamanya semuanya sudah tertata sesuai dengan konsep pecinan. Pecinan itu kawasan Chinatown ya. Oh, Chinatown. Di sana itu yang lebih dominan itu perdagangan. Perdagangan. Jadi ketika penataan ini sudah selesai, maka kami harapkan tingkat efek positifnya itu adalah meningkatkan kembali perekonomian yang ada di kawasan Surken yang sudah mungkin menurun ketika pandemi COVID-19, sehingga diharapkan melalui pembangunan fisik Surya Kencana tingkat perekonomian pendapatan warga Surya Kencana meningkat. Nanti di bulan depan kami akan melaksanakan event namanya Surya Kencana Festival. Jadi dulu menurut informasi warga jam 9 malam masih ramai. Saat ini karena setelah pandemi jam 6 sudah sepi. Ya, sudah sepi benar. Jadi banyak pelintas jalan itu mereka ngeri-ngeri sedap. Oh iya, benar. Ngeri-ngeri sedap di sini karena mulai sepi. Bukan karena makhluk gaib ya. Ya. Karena banyak sudut spot tertentu jadikan tongkrongan anak-anak muda. Nah, untuk itu melalui Surken Fest ini nanti kita akan mencoba kembali menghidupkan suasana malam. Surken Fest ini akan konsepnya itu adalah menampilkan UKM dari Kelurahan Gudang dan Kelurahan Babakan Pasar. Jadi semuanya yang punya usaha atau yang sekarang lagi normal berdagang di kawasan Surya Kencana nanti akan ditambah jam jualannya sampai jam 12 malam di tanggal 11 Juni. Oh, 11 Juni ya Bu festivalnya? Gongnya di 11 Juni. Kalau berhasil mungkin bisa tiap malam atau tiap weekend. Oh, berarti nggak cuma sehari aja gitu? Untuk saat ini yang tanggal 11 Juni itu hanya 1 hari. Jadi kalau misalnya eventnya berjalan lancar, kita mungkin bakal nantinya akan berlanjut dengan persetujuan tentunya dari warga Surya Kencana. Oke, baik. Dari Surya Kencana ini mungkin adakah permasalahan yang timbul Ibu? Kalau boleh tahu langkah-langkah antisipasi dari Kelurahan Gudang tersebut bagaimana? Kalau setelah sekarang rapi, permasalahan itu tidak ada. Iya. Tapi ketika berlangsung pembangunan pasti ada. Pasti ada. Karena namanya pembangunan akan menghambat ketika ada penutupan arus, kemacetan, jadi akan berdampak kepada para pemilik toko sehingga muncul pro kontra dari warga. Namun demikian kami selaku pemerintah Kota Bogor, saya selaku kepala wilayah Kelurahan Gudang tentunya tetap menerima masukan-masukan dari mereka. Kita harus bisa meredam, memberikan pemahaman bahwa kedepannya pembangunan ini akan memberikan kontribusi yang besar dalam hal peningkatan ekonomi warga Kelurahan Gudang dan Babakan Pasar. Oke, baik. Bu Rika, kita udah bicara tentang Kelurahan Gudang ini. Nah, saya dengar Bu Lurah pernah menjadi atlet taekwondo sebelumnya. Mungkin Ibu bisa ceritain pengalaman Ibu selama menjadi atlet gimana Ibu? Itu kurang lebih berapa tahun ke belakang ya? Tahun berapa ya Bu dari? Saya mengawali taekwondo tahun 93. Oh, saya 93. duduk SMP kelas 3. Mengenal taekwondo ya. Tapi untuk mulai menjadi atlet kalau tidak salah sih 2005. Itu di Pekan Olahraga Serang kalau nggak salah. Porda.
Enggak, saya nggak nyampe PON karena dalam waktu beberapa tahun itu ada peningkatan kelas. Jadi saya itu kelas rendah di kelas 43 kilogram. Ketika saya sudah mulai menjadi atlet daerah Provinsi Jawa Barat, di seleksi terakhir itu sudah naik menjadi 46-49 kilo. Kalau saya ngikutin terus, berat badan saya tinggi badan saya yang kurang. Oh iya benar. Akhirnya saya di tahun 98 itu sudah selesai menjadi atlet. Setelah beberapa event saya ikutin dari tahun 2005 sampai 98 ya. Dari tahun 99 saya masih ikut Porda terakhir di Kabupaten Bogor. Terus berlanjut menjadi wasit nasional. Oh jadi wasit. Jadi kalau sudah jadi atlet, Iya bisa. otomatis nggak bisa tanding lagi. Iya. Minimal jadi wasit. Iya benar. Tidaknya masih berkontribusi. Masih itu sampai tahun 2010. Oh 2010 ya? 2010 ya? 99 2010 sampai 2010 saya pensiun. Karena mulai kesibukan kerja ya. Iya. Karena sudah mulai ada kesibukan kerja dan keluarga tentunya. Iya. Karena ketika saya punya hobi, saya nggak bisa setengah-setengah. Ya harus Jadi, full. Jadi sering keluar kota juga kalau jadi wasit kan. Iya. Kalau jadi wasit jadi keluar kota. Sedangkan pekerjaan pun sering keluar kota. Akhirnya saya harus milih salah satu. Tahun 2010 saya menggantungkan sabuk saya untuk op dari taekwondo. Terakhir saya pegang sabuk hitam dan 3. Wah itu lumayan. Sabuk hitam. Ya. Mungkin Ibu boleh ceritain nggak pengalaman yang mungkin nggak terlupakan selama menjadi atlet taekwondo? Tentunya yang paling tidak terlupakan itu ketika saya juga pelatih kan ya. Iya. Saya bawa siswa saya untuk tanding. Jadi yang deg-degan itu bukan atletnya, Ya pelatihnya. ikut deg-degan juga. Saya ikut keringetan juga pelatihnya. Jadi di sana ketika anak didik saya menjadi juara, Wah itulah itu kebanggaan saya. sendiri. Kalau saya yang jadi juara, pelatih saya yang Ya, bangga benar. gitu. Oke baik Ibu. Ibu mungkin ini pertanyaan terakhir hari ini. Apa harapan Ibu kedepannya buat wilayah Gudang? Harapan saya 2 sih sebetulnya. Yang pertama kembali lagi ke program-program yang ingin saya kembangkan di sana. Ada pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi melalui setelah penataan Syirah Kencana, melalui pemberdayaan masyarakat dengan membentuknya nanti ada Punggawa Surken dalam menjaga, memelihara kawasan Surken, ketertibannya, keamanannya, kebersihannya melalui Punggawa Surken ini yang terdiri dari para pengurus dan warga Kelurahan Gudang berhasil. Itu merupakan prestasi dari saya. Kemudian pemberdayaan ekonominya juga melalui Kampung Kue Basah dan Kering ini meningkatkan pendapatan mereka, memperluas pemasarannya, dan menjadikan Kampung Kue Gudang sebagai sentra kue basah dan kering. Amin. Itu ya akan menjadi harapan saya ke depan. Amin. Ya, semoga tercapai ya Bu, Amin, bertahap-tahap amin, mulai amin. bisa. Mungkin sekian Ibu untuk hari ini. Terima kasih kepada Ibu Lura yang sudah menyempatkan hadir di Sifat Tahunan Podcast. Sehat selalu Ibu, semoga harapan dan desa kelurahan Gudangnya makin berkembang. Makasih buat Bogorian yang udah menonton acara Sifat Tahunan Podcast hari ini. Saya Zafira Isami Askar, pamit undur diri. Selamat pagi menjelang siang semua Bogorian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Ramadan berlalu ditemani pandemi di negeri ini. 3 Lebaran terlewatkan tanpa hangatnya kampung halaman. Kali ini, tahun ini, sudah sepatutnya kita bersyukur dapat kembali bersama merayakan Idul Fitri. Buah kesabaran dan disiplin kita dalam menghadapi semua cobaan yang lalu. Mari rayakan hari besar ini, mari ramaikan hari kemenangan ini dengan silaturahmi dan tetap menjaga orang-orang yang kita sayangi. Saya Rahmat Hidayat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum.
Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.